Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Apriska dengan NIM 1913693 akan menjelaskan tentang tugas 2 Geografi Regional Indonesia tentang regionalisasi permukaan bumi dengan dosen pengampu Rahmaneli MPD. Tugas 2 Geografi Regional Indonesia. 1. Iklim Indonesia beserta peta iklim Indonesia. Secara garis besar, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang untuk suatu lokasi. Iklim juga bisa diartikan sebagai pola cuaca yang terbentuk selama jangka waktu yang panjang. Kondisi iklim Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah letak geografis. Pasalnya, letak Indonesia di daerah Khatulistiwa menyebabkan terjadinya iklim tropis atau panas. Sedangkan lokasi Indonesia yang diapit benua Asia dan Australia menimbulkan iklim muson. Lalu, wilayah laut yang luas membuat Indonesia memiliki iklim laut. Iklim muson. Di bawah ini terdapat peta tentang iklim muson. Iklim ini timbul karena pergantian arah angin muson yang terjadi setiap 6 bulan sekali. Kehadiran iklim muson menyebabkan pergantian musim di Indonesia selama kurang lebih setengah tahun sekali. Angin muson sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat mendatangkan musim hujan di Indonesia dan mempunyai banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh sebab itu, musim ini sangat ditunggu-tunggu bagi seluruh makhluk hidup. Sedangkan angin muson timur menghadirkan musim kemarau berkepanjangan. Angin musim ini sangat tidak diinginkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan karena ini sangat merugikan sekali bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Selanjutnya yaitu iklim tropis. Wilayah Indonesia yang terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan menyebabkan terjadinya iklim tropis. Selain itu, letak tersebut juga membuat Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan disinari matahari sepanjang tahunnya. Dengan kata lain, iklim ini menyebabkan musim panceklik atau musim panas yang berkepanjangan. Lanjut, iklim laut. Indonesia memiliki iklim laut karena wilayahnya yang diapit oleh dua jalur siklon tropis, yakni siklon utara atau Samudra Pasifik dan siklon selatan atau Samudra Hindia. Iklim laut di Indonesia dapat dikenali dengan beberapa karakteristik seperti suhu rata-rata tahunan rendah, banyak awan, curah hujan, dan amplitudo suhu harian kecil. 2. Relief Indonesia dan peta relief Indonesia. Seperti dalam gambar terlampir, bila kita menarik garis melintang sepanjang sekitar 6.000 km di atas Indonesia dari barat ke timur, lalu atas garis tersebut kita turunkan semua bentuk topografi dasar laut dan daratan, maka akan nampaklah gambaran regional relief Indonesia. Garis putih pada peta adalah penampang relief regional Indonesia. Relief adalah tinggi rendah topografi sehingga bisa menunjukkan beda tinggi di darat, laut maupun antara darat dan laut. Dan Indonesia karena tektoniknya sangat rumit, maka topografinya dan reliefnya pun sangat rumit. Berikut ini pola-pola utama relief Indonesia yang nampak baru dari satu garis penampang. Tentu kita bisa membuat banyak sekali penampang relief sesuka hati. Yang segera nampak dari relief Indonesia adalah keberadaan 2 massa benua yang menyusun Indonesia. Di barat ada massa benua Sundaland, bagian dari Asia. Di timur ada Arafura Platform atau Sahuland, bagian dari Australia. Sesungguhnya massa-massa benua ini dibangun oleh banyak benua kecil atau mikrokontinen yang saling bertuburukan di dalam masa silam sejarah geologi.
Lalu ada laut yang sangat dalam, baik memagari maupun di dalam wilayah Indonesia. Dalam penampang ini, di sebelah barat ada Samudra Hindia, di barat samudra yang titik terdekatnya adalah Palung Sumatera yang lebih dalam dari 5.000 meter. Lalu di sebelah timur ada Laut Banda yang juga kedalamannya melebihi 5.000 meter. Laut di ujung timur Sundaland, yaitu Selat Makassar dan Teluk Bone, sesungguhnya adalah laut-laut yang mengisi retakan-retakan kerak benua. Laut Jawa, seperti pada gambar, sangatlah dangkal, tak sampai 100 meter dalamnya, sebab sesungguhnya ia adalah daratan benua yang digenangi laut pada saat salju-salju di kutub-kutub bumi melebur akibat deglasiasi pada sekitar 10.000 tahun yang lalu. Maka tak mengherankan kalau di Laut Jawa sekarang sesungguhnya ada alur-alur sungai terusan dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekarang kita lihat topografi di daratan. Yang menonjol pada gambar ini adalah pegunungan barisan di sebelah barat dan pegunungan tengah Papua atau Central Range of Papua di timur. Titik tertinggi di pegunungan barisan adalah Gunung Kerinci atau 3.800 mdpl. Titik tertinggi di pegunungan tengah Papua adalah Puncak Jaya, yaitu 5.030 mdpl. Tidak ada tempat lain di bumi yang gambaran topografi dan reliefnya ekstrim seperti Indonesia. Ada palung yang sangat dalam sampai 7.000 meter seperti Weber Deep, ada pegunungan hasil benturan yang sangat tinggi sampai 5.000 meter, ada laut-laut dalam di antara dua masa benua, ada masa-masa benua yang tenggelam sehingga membentuk paparan laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Ketiga, curah hujan Indonesia serta peta curah hujan. Di Indonesia rata-rata curah hujan tergolong tinggi, yaitu lebih dari 2.000 mm per tahun. Daerah yang paling tinggi curah hujannya di Baturaden di lereng Gunung Slamet rata-rata 589 mm per bulan. Daerah yang paling kering di daerah Palu, Sulawesi Tengah rata-rata curah hujannya 45,6 mm per bulan. Meskipun demikian, banyak sedikitnya curah hujan di tiap-tiap daerah tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. 1. Letak DKAT dan arah angin. 2. Bentuk medan dan arah lereng medan. 3. Posisi geografis daerahnya. 4. Jarak perjalanan angin di atas medan datar. Angin yang berasal dari daerah perairan menuju ke daratan pada umumnya dapat menimbulkan hujan. Jika dataran yang dilewati angin itu lebar dan sifat permukaannya tidak berubah, maka pada kawasan sekitar pantai bisa terjadi hujan. Tetapi di daerah pedalaman itu tidak terjadi hujan. Kemudian hujan akan turun lagi apabila medannya mulai naik. Sebaliknya, jika uap air yang dibawa angin dari daerah perairan belum cukup menimbulkan hujan di kawasan pantai, maka di daerah pedalaman kemungkinan akan terjadi hujan, sedangkan pada daerah yang medannya mulai naik hujan tidak akan terjadi lagi. Peristiwa ini sering terjadi pada kawasan Jakarta, Cibinong, dan Bogor. Pada bulan Januari sampai Februari, hujan turun di Jakarta dan Bogor, sedangkan di Cibinong cuacanya cerah. Sebaliknya, pada bulan April, Mei, Jakarta dan Bogor cerah, tetapi di Cibinong terjadi hujan. Selanjutnya pertanyaan keempat, flora dan fauna Indonesia berdasarkan kategori garis Weber, Wallace, dan peralihan. 1. Garis Weber. Garis Weber adalah garis imajiner yang membatasi wilayah flora dan fauna di Indonesia bagian tengah atau Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara, dengan Indonesia bagian timur, Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Garis ini melewati Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafura. Di sebelah garis Weber barat garis ini di Indonesia bagian tengah, flora dan fauna bersifat peralihan. Di sini banyak binatang endemik seperti komodo, burung maleo, dan babi rusa. Contoh gambar burung maleo. Floranya adalah jati, sandalwood, akasia, cendana, dan beberapa jenis bunga anggrek. Sementara di timur garis Weber di Indonesia bagian timur flora dan fauna dipengaruhi benua Australia,
Di sini banyak sekali binatang marsupialia atau mamalia berkantong seperti kanguru pohon dan monotremata atau mamalia bertelur seperti echidna. Jenis flora yang tumbuh di Indonesia bagian timur adalah sagu, kemiri, coklat, jambu mete, cengkih, kayu manis, dan wijen. Dua garis Wallace. Garis Wallace adalah garis imajiner yang membatasi wilayah flora dan fauna di Indonesia bagian barat atau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan Indonesia bagian tengah atau Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Garis ini melewati Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Di barat garis Wallace, di Indonesia bagian barat, flora dan fauna dipengaruhi benua Asia. Di sini banyak binatang mamalia besar seperti gajah, badak, harimau, dan kera besar. Jenis flora yang hidup di wilayah Indonesia bagian barat yaitu pohon cempaka, Rafflesia arnoldi, pohon jati, pohon meranti, dan lain-lain. Sedangkan fauna peralihan dan asli terdapat di bagian tengah Indonesia meliputi Sulawesi dan daerah Nusa Tenggara. Di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kera, kuskus, babi rusa, anoa, dan burung maleo. Sedangkan flora di bagian tengah adalah sagu, meranti, gotasa, kayu besi, lenggua, jati, kayu putih, dan anggrek. 3 garis peralihan meliputi Indonesia bagian tengah yakni Kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Flora dan fauna di Indonesia pada area ini dikenal juga sebagai flora dan fauna zona peralihan. Disebut peralihan karena flora dan fauna di zona ini merupakan peralihan dari flora fauna asiatis dan flora fauna australis. Hal ini membuat flora dan fauna Indonesia bagian ini memiliki karakter dan ciri-ciri campuran dari zona asiatis dan zona australis serta terdapat banyak hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Beberapa contoh fauna endemik di zona peralihan adalah babi rusa, komodo, anoa, kuskus, dan juga tarsius. Sedangkan contoh flora yang bisa ditemukan di zona asiatis antara lain longusai, govasa, eboni, anggrek serat, cempaka hutan, serta cengkeh dan ampupu. Baiklah, terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.